maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan surga Allah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Imran ayat ke-133 ayat 134 kemarin sudah kita bahas tentang sifat-sifat orang yang muttaqin, orang yang bertakwa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya surga. Yaitu yang pertama, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang benar berinfak dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan lapang dan sempit. Wal-kadhibina al-ghaidh, orang-orang yang mampu menahan amarah. Wal-'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mau dan mampu memaafkan kesalahan. Allah muslim, semua hal-hal yang melekat dalam orang-orang tersebut adalah bentuk ihsan yang darinya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Bapak Ibu Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat 135 dari surah Al-Imran. Kelanjutan siapa orang-orang yang juga termasuk insyaallah akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan maghfirah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Walladzina, dan orang-orang idza fa'alu, ketika mereka melakukan fahishatan. Bahasa Jawa kita maknai tingkolo, berbuat kejelekan. Al-dhalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka. Dzakarallaha, mereka ingat Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, dan cepat-cepat memohon ampun dari dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa itu melainkan Allah. Walam yusiru, dan mereka tidak mengulangi ala ma fa'alu, atas apa yang mereka lakukan. Wa hum ya'lamun, sementara mereka itu mengetahui. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Allah, pembahasan yang pertama adalah firman Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Di sini dzakarallahu ta'ala fi hadhil ayati sinfan hum duna sinfil awwali. Jadi di ayat ini ada kelompok yang lain selain kelompok yang awal, yaitu kelompok yang sudah disampaikan di ayat sebelumnya. Fa'alhaqahu bihi bi rahmatihi wa mannihi, karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, maka kelompok yang ada dalam ayat ini kemudian disertakan, disusulkan setelah kelompok yang pertama di ayat 134. Siapakah yang dimaksud dalam ayat ini? Fa'ulai humut tawwabun. Jadi di dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwa at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat atas dosa-dosanya, itu akan termasuk dari orang-orang yang bertakwa, yang disiapkan bagi mereka pahala surga dan ampunan Allah. Maka di awal itu sudah kita sampaikan hadis Rasulullah SAW yang berkaitan bahwa kita semua selaku makhluk Allah SWT ini makhluk yang sering berbuat dosa. Kullu bani Adam khata',
Wa khairul khataina at-tawwabun. Nah, tawabun Bapak Ibu jamaah rahimahullah, orang-orang yang bertobat ini masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Sehingga orang yang bertakwa itu bukan kemudian orang yang tidak pernah berbuat dosa, tidak, tetapi termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang jika berbuat zalim, berbuat kejelekan atau menzalimi dirinya, mereka cepat-cepat ingat Allah dan memohon ampun. Bapak Ibu jamaah Allah, ada beberapa ayat yang senada dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah di dalam surah An-Nisa. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, barang siapa yang berbuat kejelekan, imam di situ, imam syarat. Artinya siapa orangnya yang berbuat berbuat kejelekan, aw yadhlim nafsahu, atau menzalimi dirinya sendiri, itu dengan perbuatan maksiat, menzalimi diri sendiri dengan berbuat dosa, berbuat maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala sejatinya sudah atau telah memuliakan kita selaku orang-orang yang beriman. Orang yang beriman menjadi umat Rasulullah SAW ini memiliki manzilah, memiliki tempat yang mulia. Oleh karena itu ada orang yang berbuat dosa, ini sejatinya dia telah menzalimi diri mereka sendiri. Maka di dalam An-Nisa itu disebutkan bahwa ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, barang siapa yang berbuat jelek atau menzalimi dirinya, tsumma yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahim, pasti dia akan mendapati Allah itu adalah Ghafurur Rahim, Zat yang maha berikan ampunan dan yang maha mengasihi. Ini beberapa ayat yang senada. Kemudian juga ada ayat yang lain yang kemudian menekankan supaya jangan sampai kita para pengusaha ini kemudian merasa pesimis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini juga ayat yang senada bahwa siapapun orang yang telah melampaui batas dengan berbuat kezaliman, berbuat dosa, jangan pernah sampai merasa berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah yaghfiru dzunuba jami'a, akan mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, Bapak Ibu jemaah rahimahullah, kemudian walladzina idza fa'alu fahisyah. Makna fahisyah sendiri apa? Di sini wal fahsyatu, dan ada fahisyah itu tutlaku ala kulli maksiat, dimutlakkan terhadap semua bentuk maksiat. Jadi semua bentuk maksiat itu diarani, sebut dengan maksiat. Fahisyah itu dengan maksiat. Semua dimutlakkan semua bentuk maksiat. Waqad kafara ikhtisasuha bizina hatta fastarja'a min amrillah hadza ayat zina. Tetapi memang banyak kata al-fahisyah itu di dalam Al-Quran yang dimaksud darinya itu adalah perbuatan zina. Sehingga sampai salah seorang mufassir menyatakan Jabir bin Abdullah, beliau menyatakan bahwa al-fahisyah di ayat ini maksud adalah zina. Tetapi sejatinya kemutlakan bentuk maksiat. Walladzina idza fa'alu fahisyatan, apapun bentuk fahisyah itu berarti apapun bentuk maksiat itu. Ada kemudian yang menyatakan
Al-Ghulam al-Musawwaf itu yang diinginkan dan dimaksud adalah ma'ruf dan baik, yaitu bentuk-bentuk kezaliman yang derajatnya di bawah dosa-dosa besar. Kalau mereka melakukan itu, Bapak Ibu Allah, ini golongan yang termasuk orang-orang pertama mendapatkan maghfirah dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka cepat-cepat takarullah ma'nahu bil khauf min iqabihi wal haya minhu. Secara otomatis kalau melakukan maksiat, secara otomatis kalau melakukan kezaliman, orang itu akan takarullah, ingat kepada Allah. Itu maknanya bil khauf, merasa takut, min iqabihi, dari azab atau iqab Allah, wal haya minhu, merasa malu. Jadi merasa malu. Ini insya Allah masih sehat keimanan seseorang ketika dia berbuat maksiat, ketika dia berbuat kezaliman, kemudian merasa takut akan siksa Allah dan merasa malu. Ini berarti masih sehat. Jadi keimanannya masih bisa kemudian diharapkan. Nah, yang muskilah, yang masalah itu kalau berbuat dosa, sering berbuat dosa, itu rasanya biasa-biasa saja. Maka disampaikan berapa Allah astagfirullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan terkait dengan hadis, terkait dengan dosa, mendefinisikan dosa itu adalah mahaka fi nafsika, apa yang terbersit dalam dirimu, wa karahta yaqali alaihi nas, dan engkau tidak suka kalau diketahui orang lain. Jadi dosa itu definisinya ya sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak tenang, dan kalau ada orang lain tahu, maka tidak nyaman lagi. Jadi Bapak Ibu Allah, kita ini kan makhluk yang hanya berbuat dosa. Di mata manusia kita ini jadi baik mungkin, bukan karena kita tidak berdosa, tetapi karena dosa itu ditutup oleh Allah Subhanahu. Nah, Rasulullah menyampaikan apa? Menyampaikan kisi-kisi itu yang namanya dosa itu ya yang ada terbersih dalam hatimu, dan kamu tidak suka kalau ada orang lain yang tahu. Tapi kalau dosa kita, ya, maaf ya, orang yang bergelimang dosa kemudian tidak cepat-cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, ini memang harus dipertanyakan ya. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan orang yang mukmin itu akan dia melihat dosa-dosanya itu seperti dia berada di bawah sebuah gunung. Ya. Jadi dosa-dosa kecil yang dilakukan itu seolah-olah sangat membahayakan, sangat membahayakan. Karena bisa jadi dia akan tertimpa begitu kalau longsor. Tetapi sebaliknya al-fajir, orang yang fajir, itu dia melihat, menilai dosa-dosanya, ya tidak. Itu Rasulullah mengistilahkan seperti tuba, seperti lalat, ya, lalat yang mencok di hidungnya. Sehingga apa? Sehingga dengan sedikit gerakan saja itu kemudian lalat akan terbang pergi meninggalkannya. Sehingga orang yang fajir itu yang merasa dosa-dosanya, kalau itu dosa-dosa, itu dianggap sesuatu yang remeh. Nah, dari sini Bapak Ibu Allah, maka kelompok ini, ya, kelompok yang selalu merasa ya, bahwa kelompok yang kemudian apabila melakukan sebuah bentuk maksiat atau kezaliman, dia senantiasa cepat-cepat ingat kepada Allah SWT dan memohonkan, karena jadinya tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali hanya Allah SWT. Dan ditambah lagi nanti wala yusiru ala mafa'alu, tidak kembali mengulangi apa yang telah ada. Maksiat itu tidak diulangi. Nah, ini makanya dikatakan ini adalah keistimewaan atau orang-orang yang benar bertobat. Dan Bapak Ibu Allah, Ramadan untuk kita jadikan syahrul
bihadzal ma'na au lahu wa istighfar. Dan semua bentuk doa yang di dalamnya itu ada makna ini, maka itu adalah bentuk istighfar, permohonan ampun. Jadi tentu lafaz istighfar ini bermacam-macam. Ada yang mengucapkan dengan taubat, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ada yang kemudian istighfar saja. Kemudian di sini waqad taqaddama fi sadri hadhihi surah. Dan dulu sudah lalu di awal dari surat Al-Imran ini terkait dengan apa? Sayyidul istighfar. Ternyata istighfar ini juga ada sayyidnya, ada pembukaannya, pembukaan istighfar. Yaitu manakala seseorang berkata, Rasulullah menyatakan sayyidul istighfar ayat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min faqri fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sudah jami' dan ma'ni. Ini bentuk istighfar yang sangat-sangat dahsyat. Sehingga Rasulullah sampai menyatakan kalau ada yang mengucapkan sayyidul istighfar di pagi hari, kemudian sore hari dia meninggal, fa insyaallah min ahli jannah. Sebaliknya kalau dia mengucapkan di malam hari, paginya meninggal, insyaallah min ahli jannah. Ini urgensi daripada istighfar. Sayyidul istighfar, istighfar yang paling dahsyat, pembuka dari lafaz istighfar. Wa anna waqtahu al-ashar. Bapak Ibu jemaah, disampaikan di sini bahwa waktunya itu adalah waktu ashar. Ashar sendiri adalah jamak dari sahar. Ya. Sahar itu apa? Sahar itu waktu sebelum datangnya fajar. Nah, sekarang kita sebelum fajar makan sesuatu yang namanya sahur. Sahur itu makannya, waktunya sama. Ya, waktu istighfar yang paling mulia dan paling mustajab dan paling baik itu adalah waktu sahar. Ya, waktu sebelum subuh. Maka ya, kaitannya dengan ini Rasulullah menyampaikan tasaharu termasuk sunnah. Ya. Tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahan pertama tentu terkait dengan keberkahan physically. Kalau kita makan sahur, kita punya sahur, punya tabungan untuk menjalani puasa di esok hari. Tetapi ada keberkahan lain yang kadang sebagian dari kita, ya, itu tidak perhatikan. Yaitu keberkahan waktu sahur, keberkahan sahur. Keberkahan waktu sahur ini adalah waktu-waktu yang mahal, yang mungkin kita di luar Ramadan sebagian kita itu jarang terbangun sebelum fajar ini. Nah, dengan adanya makan sahur kita bangun, maka manfaatkan waktu sebelum datangnya fajar. Setelah sahur ini juga kemudian tidur lagi, ya. Sahur kita berdua sunnah, pada sahur kemudian subuh Belanda pasti ya. Kalau tidur kita pasti bisa Belanda kan. Ini tentu kita berharap kesunahan. Justru yang wajib yang utama nanti malah keteteran. Nah, kita manfaatkan waktu sebentar waktunya adalah asal. Karena apa? Ada di dalam Al-Quran ayat yang lain Allah menyampaikan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, ya, terkait dengan tasjid, ya, manusia dihiasi kesukaan. Qul a'udzu bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim, dan seterusnya. Allah basirun bil 'ibad, bertakwa, ya. Itu disifati apa? Alladzina yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana, alladzina yaquluna rabbana ighfir lana. Ayat di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan secara jelas as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang mau beristighfar di waktu, termasuk ciri-ciri orang yang mukmin, orang yang sabar, orang yang jujur, orang yang taat, orang yang benar berinfak, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahar. Waktu sahar itu sebelum subuh. Maka dikatakan bahwa waktu istighfar itu adalah sebelum subuh. Ini
Fal istighfar ada istighfar itu arti istighfar kita itu dahsyat sekali kepada jemaah. Dan ini kekhususian utama umat Rasulullah SAW. Umat Rasulullah SAW. Kita berbuat dosa itu masih ditunggu sama Allah, mau dan kita ini beristighfar. Jadi tidak serta-merta akan kemudian diberikan hukuman begitu. Wasama mujasimun dan pahalanya jelas nyata. Ini pahalanya nyata istighfar itu. Bapak Ibu jemaah Allah, maka sampai Rasulullah SAW dalam hadis sahih, beliau sampaikan man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikrin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi janji Rasulullah itu barang siapa yang melazimkan istighfar, melanjutkan istighfar, memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar dari semua masalah hidupnya. Allah akan meringankan beban hidupnya dan masih kita bahas lagi memberikan rezeki dari jalan yang tidak biasa sangka. Fadilah istighfar, fadilah istighfar sangatlah besar, sangatlah besar. Sehingga orang-orang yang memiliki sifat ini wajar kalau kemudian digolongkan oleh Allah SWT menjadi orang-orang yang bertakwa, yang insya Allah akan mendapatkan maghfirah ampunan dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta rawat Tirmidzi sampai sehingga Imam Tirmidzi pernah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi beliau bersabda, man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu. Barang siapa yang mengucap astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dia akan diampuni. Wa in kana qad min zahab, walaupun ada dia itu telah pergi atau lari dari peperangan. Al-firar min zahab, lari dari peperangan itu yang dimaksud Rasulullah SAW katakan walaupun telah melakukan perbuatan dosa besar, walaupun dosanya itu besar, tetapi dengan melafazkan, mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ini dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Kemudian dari Abu Hurairah dikatakan bahwa marah istighfar dari Rasulullah SAW. Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah menyatakan, saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak istighfarnya jika dibanding dengan Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW kita tahu, ya, Rasulullah SAW adalah seseorang sudah dijanjikan oleh Allah SWT. Ya, sudah dijanjikan. Beliau maksum, terjaga dari dosa. Tetapi Abu Hurairah belum menyampaikan, saya tidak pernah melihat seorang yang lebih banyak istighfarnya jika dibanding dengan Rasulullah SAW. Berarti di sini ada pelajaran bagi kita. Kita yang belum tentu kita kan belum ada jaminan, ya, mendapatkan ampunan atau tidak, belum ada jaminan masuk surga atau tidak. Maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah mari kita melazimkan istighfar, berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian generasi setelah itu menyatakan, sementara saya ini tidak melihat orang yang lebih banyak istighfar dibanding Abu Hurairah. Abu Hurairah melihat tidak ada yang lebih banyak dari Rasulullah. Generasi setelahnya melihat tidak ada yang lebih banyak dari Abu Hurairah. Kemudian bahkan melakukan hasil istighfar, walaupun melakukan itu juga termasuk orang yang sering istighfar. Lalu jawab terakhir begitu. Kalau ulama kita jauh menyampaikan dan istighfar belum istighfar. Ada istighfar yang diinginkan, huwallazi yaqulu 'abdal israr wa yuthbitu ma'nahu fil janan la talaq
ihsan. Jadi istighfar yang diinginkan itu adalah betul-betul istighfar yang kemudian bersumber dari hati kita, bersumber dari hati, istighfar yang kita lafalkan dan itu membawa hati kita. Betul-betul maknanya ada, betul-betul ruh istighfar itu ada, dan itulah istighfar yang insya Allah akan mengantarkan kita kepada maghfirah dan surga Allah SWT. La talaffuz bisa, tidak hanya talafut saja dengan lisan, tidak hanya ucapan, tetapi mari istighfar itu kita barengi. Ya, kita barengi dengan apa? Dengan hati, bahwa kita mohon ampun betul-betul dari relung hati kita yang paling dalam. Kita memohon ampun, kita mengakui dosa-dosa, iktiraf, mengakui dosa-dosa kita itu juga dengan prinsip kesadaran semacam itu. Paham pola bisa diistilahkan ini kritik ya, bukan apa namanya badannya. Sedangkan orang yang menyatakan dengan lisannya astagfirullah, menyatakan astagfirullah, wa qalbuhu musirrun ala maksiat, tapi hatinya masih ada niatan untuk kembali mengulangi dosanya. Jadi lisannya mengucapkan astagfirullah, tetapi hatinya masih ada keterkaitan, ada ketertarikan. Oh tak boleh dimulai, tak boleh dimulai, sobat tak boleh dimulai. Maka dikatakan wa qalbuhu musirrun ala maksiat, fastighfaru dzalika yahtaju ila istighfar. Maka istighfar yang dia lafalkan dari lisannya itu masih membutuhkan istighfar yang lain. Jadi kalau ada orang astagfirullahaladzim tapi masih ada kecenderungan keinginan untuk mengulangi dosanya lagi, istighfar yang ini masih ditutup dengan istighfar yang lain, yaitu istighfar yang terpancar dari hatinya sehingga tidak ada niatan untuk mengulangi dosa lagi. Waru yang anak Hasan al-Basri adalah qala, ini orang Hasan al-Basri, orang seorang yang bersyukur, seorang yang baik, seorang yang Imam Hasan al-Basri menyatakan istighfarna yahtaju ila istighfar. Istighfar kami itu masih sering membutuhkan istighfar yang lain. Ini oleh mu'alif Imam Al-Qurtubi dikatakan hadza yaqulu fi zamani. Ini Imam Hasan al-Basri menyatakan di masanya, di zaman beliau, di generasi beliau. Beliau menyatakan istighfar kami ini masih butuh istighfar lagi. Maka yang di zaman ini, bagaimana dengan zaman kita ini? Ini zaman beliau di masa pertengahan di Andalusia, ya, di Andalusia Spanyol dulu, Imam Al-Qurtubi di Cordoba, ya, ketika menulis tafsir ini. Bagaimana dengan kita saat ini? Maka itu al-awwal ladzi yura fil insan dibanding di zaman yang sering sekali manusia itu kemudian terjerumus dalam waibu jazakallahu dari kita tutup majelis kita ini sama-sama beristighfar